Vito, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Ya, assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Tes. Selamat sore semuanya. Ya, silahkan Vito, silahkan. Oke. Selamat sore semuanya. Terima kasih telah memberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan presentasi di sidang kompre ini. Mohon maaf jika ada masalah teknis karena saya baru menggunakan Zoom tadi Pak. Saya pikir sama kayak Zoom. Baik Pak, di sini saya terima kasih dulu untuk pembimbing saya Bu Nabila dan Pak Rifki. Kebetulan Pak Rifki tidak bisa hadir karena ada kesibukan beliau, dan terima kasih juga untuk penguji saya Bu Yunita dan Bu Desti selaku penguji 1 dan penguji 2. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil yang sudah saya teliti cukup lama ini Bu. Jadi judul skripsinya Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Makanan Indonesia untuk Penunjang Diet dengan menggunakan kombinasi metode SMART dan MAUT. Baiklah, latar belakang. Jadi bisa dilihat di gambar bahwa ada yang makanan lemak dan makanan yang tidak terlalu banyak makan lemak dan olahraga. Di situ ada barbel. Jadi latar belakangnya ini adalah pembuatannya karena banyak orang-orang lokal ataupun wisatawan dari mancanegara itu datang ke Indonesia, mereka pengen makan masakan nasi Indonesia, tetapi mereka takut, terutama khususnya untuk yang sedang menjalani diet. Oleh karena itu muncullah program ini, di mana program ini bisa merekomendasikan makanan nasi Indonesia yang bisa menjaga saat seseorang sedang melakukan diet. Jadi waktu orang lagi melakukan diet, dia masih bisa mengonsumsi masakan nasi Indonesia, tetapi dia bisa direkomendasikan. Nah, kalau seperti biasanya wisatawan itu mereka takut untuk mengonsumsi makanan masakan nasi Indonesia karena rata-rata banyak lemaknya. Nah, di sini program ini membantu untuk orang-orang yang ingin makan masakan nasi Indonesia. Itu backgroundnya. Dan latar belakangnya juga kenapa saya membuat program ini, saya melanjutkan penelitian dari Fernando Sawel, yang dimana dia meneliti tentang masakan khas Sulawesi ditujukan kepada wisatawan, tetapi dia menggunakan metode AHP dan pembobotannya dia menggunakan range 50%, 40%, 10%, di mana menurut saya pembobotan tersebut tidak ada sumber yang cukup jelas. Nah, saya coba melanjutkan penelitiannya, coba tidak menyempurnakan, tapi coba untuk memperbaiki gitu. Tapi saya mengambil kasus yang berbeda, di mana saya mengambil kompleks masakan khas Indonesia, jadi seluruh masakan khas Nusantara itu saya masukkan, dan pembobotannya saya memakai NHANES itu National Health dari Amerika, gitu Pak ya. Oke, itu backgroundnya. Terus di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya ini bagaimana ketika kita mengimplementasikan metode SMART dan MAUT pada penelitian sistem pendukung keputusan rekomendasi masakan nasi Indonesia, bagaimana kita mengimplementasikan metode SMART dan MAUT. Terus yang kedua itu bagaimana menentukan masakan khas Indonesia untuk penunjang diet, sebagai penunjang diet. Dan yang ketiga itu bagaimana tingkat akurasi menggunakan metode SMART dan MAUT, yang mana baik Pak. Ya, yang saya lanjutkan Pak, bagaimana yang sebelumnya si Fernando Sawel selaku yang peneliti pertama dia menggunakan metode AHP, di sini saya coba menggunakan metode SMART dan MAUT dikombinasi. Tujuannya membuat sebuah sistem pendukung keputusan rekomendasi masakan khas Indonesia, tetapi dengan menggunakan SMART dan MAUT. Tujuannya yaitu tadi memberikan sebuah sistem yang bisa akurasinya bagus untuk digunakan oleh orang-orang yang sedang melakukan diet. Terus giving recommendation, ini memberikan rekomendasi masakan nasi Indonesia, itu tujuannya. Knowing the level accuracy using the SMART and MAUT method, jadi mengetahui tingkat akurasi metode SMART dan MAUT pada penelitian sistem pendukung keputusan rekomendasi masakan nasi Indonesia untuk penunjang diet.
Gitu Pak, itu tujuannya. Batasan masalah pada penelitian sistem pendukung putusan rekomendasi makanan nasi Indonesia itu hanya fokus pada metode SMART dan MAUT. Yang kedua, penelitian hanya fokus pada penurunan berat badan, weight loss or diet. Dan yang ketiga itu penelitian fokus merekomendasikan masakan khas Indonesia. Oke, begitu Pak. Itu batasan masalah. Research metodologi. Oke, research metodologi. Nah, ini research metodologi yang coba saya buat Pak ya. Jadi dia user itu menginput biodata, menginput nama, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Lalu sistem melakukan perhitungan BMI. Setelah sistem melakukan perhitungan BMI, sistem melakukan normalisasi pembobotan dataset pada perhitungan BMI. Jadi di dataset yang dari BMI, jadi BMI maksudnya Pak, sistem melakukan perhitungan BMI, jadi BMI yang orang itu dihitung Pak, tinggi badan, berat badan, itu ada rumusnya. Lalu setelah itu datanya itu dinormalisasi berdasarkan perhitungan BMI, jadi dia masuk kategori range yang mana gitu Pak. Nah, ini mungkin lebih jelasnya ada di Excel sih Pak, jadi begitu Bu. Terus setelah itu sistem melakukan pembobotan dengan perhitungan metode SMART. Jadi si SMART ini berfungsi untuk membobot seluruh melakukan pembobotan pada makanan khas Indonesia tadi Pak, dan dengan perhitungan BMI tadi. Nah, setelah dibobot lalu dilakukan perhitungan MAUT. Jadi MAUT ini fungsinya untuk melakukan perankingan Pak. Tadi si SMART itu melakukan pembobotan, si MAUT itu melakukan perankingan. Mohon maaf sampai sini masih dengar ya Bu? Halo? Ya dilanjut aja gitu, dilanjut aja. Oke. Baik. Di sini tadi saya lanjutkan, si SMART itu melakukan pembobotan, si MAUT melakukan perankingan. Lalu setelah itu dia menampilkan hasil rekomendasi makanan. Itu research metodologinya. Terus di sini use case diagram. Use case diagramnya pada intinya adalah aktor mencari rekomendasi makanan. User itu tujuannya mencari rekomendasi makanan. Itu use case diagramnya. Nah, di diagram sequence ini mungkin cukup panjang penjelasannya, jadi mungkin saya langsung ke intinya. Jadi di sini ada mainframe. Ini tentang programnya Pak ya, Bu. Ada mainframe, ada dokumen manager, ada dokumen, ada data manager, ada main controller. Jadi mainframe ini halaman utama. Ini yang berfungsi untuk menampilkan hasil program tersebut. Si dokumen manager dari dokumen ini yang ada dokumen ini dia yang menampung semua data-data Excel. Data Excel itu dalam artian dataset yang saya olah di Excel. Setelah itu dataset dari ahli gizi, dataset dari pakar ahli gizi itu dimasukkan ke dalam dokumen semua. Nah, dokumen ini nanti mengirimkan ke dokumen manager. Dokumen manager inilah yang akan mengirimkan ke mainframe. Itu si dokumen Bu. Terus satu lagi data manager. Nah, data manager ini adalah mengolah data yang disimpan oleh si dokumen. Jadi dokumen ini kan ada data string, ada data float. Float nggak ada. Ada data string, ada data integer. Nah, ini diolah oleh si data manager. Dia memisahkan data label, get label, sama dia memisahkan data yang berupa integer. Dia pisahkan data string, dipisahkan data integer, dipisahkan. Nanti saya tunjukkan di Excel Bu. Terus main controller. Nah, main controller ini dia yang mengatur seluruh, dia yang menjalankan proses algoritma metode SMART dan metode MAUT dan melakukan perankingan, akurasi. Nah, pada intinya dokumen manager, dokumen data manager, main controller ini akan dari semua data ini akan menuju ke mainframe. Di sini bisa kita lihat ada aktor, ada button action perform. Nah,
Aktor ini menginput data. Jadi si aktor ini dia yang menginput data. Nah, setelah itu ada get data. Jadi get data ngambil data dari dokumen manager. Dokumen manager ini ngeload data, mengambil data Excel, data ahli gizi, dataset Badan Pengawas Obat dan Makanan, dataset makanan khas tadi itu dari dokumen ini. Jadi dia ngeload data, terus kita bisa lihat dia stop di dokumen manager, lalu dokumen manager melanjutkan ke mainframe. Nah, lalu setelah itu dari mainframe itu get datas. Get datas ini maksudnya begini, Bu. Get datas ini data yang tadi yang di dokumen ini, data yang data berupa data integer atau data integer atau data string itu diolah, dipisah maksudnya, dipisah. Ini data yang berupa angka ini. Jadi ini data yang dari kategori karbohidrat, protein sama lemak itu ada di get data sini. Sorry. Kan waktunya tinggal 3 menit gitu. Oke, baik Pak. Ya. Oke, untuk sequence tadi cukup panjang, Bu. Ini saya langsung ringkas saja, Bu. Jadi mainframe begini, Bu, kira-kira analisanya dari kelas diagram. Si dokumen ini punya semua dataset dan data keseluruhan, data ahli gizi ini ditampung oleh dokumen. Dokumen manager ini sebagai jembatan menghubungkan data ini ke mainframe untuk ditampilkan. Jadi dokumen manager ini ngeload data dari dokumen dan diteruskan ke mainframe. Terus di sini ada data manager. Data manager ini mengolah data yang ada di dokumen ini tadi, Bu. Diolah dataset BPOM ini, dataset ahli gizi ini. Nah, itu diolah. Setelah itu dimasukkan ke mainframe. Nah, di sini ada main controller. Main controller ini yang berfungsi menjalankan proses keseluruhan algoritma. Gitu, Pak. Terus di sini ini demo and program display-nya, Pak. Kira-kira seperti ini programnya. Dia akan menampilkan rekomendasi makanan dari sistem dan dari ahli gizi. Dan selanjutnya itu ada scenario of enhanced format and experiment. Jadi sebelumnya saya mau menjelaskan bagaimana, Pak? Ya, waktunya habis. Oke, Pak. Ini Pak hasil analisanya Pak di bab 6 ya, analisisnya Pak. Jadi analisis ini saya menghitung akurasinya Pak, akurasi dari program yang saya kerjakan. Ini saya pakai rumus Hamming distance. Bagaimana Pak? Kita pakai rumus Hamming distance. Nah, di sini Pak, saya menggunakan pembobotan itu menggunakan enhanced. Jadi enhanced ini National Health Amerika ada Pak ini singkatannya. Jadi enhanced ini pembobotan Pak. Kalau yang Fernando Sawel tadi dia melakukan pembobotan itu berdasarkan jurnal yang dia dapat, itu dia menetapkan bahwa karbohidrat itu 50%, 40% itu protein, lemak itu 10%. Nah, kalau saya menggunakan enhanced Pak. Nah, kalau berdasarkan dari the scenario of enhanced format ini untuk data yang pria itu akurasinya 79%. Saya singkat ya Pak karena waktu. Ya, The scenario of enhanced for woman eksperimen ini Tanya untuk... kalau dosen nanya aja. Oke Pak. Nanti bisa jelaskan waktu penguji menanyakan. Oke, siap laksanakan Pak. Dan ini yang untuk women-nya ini 75,83%. Nah, kalau digabungkan dari akurasi sistem ini, jadi seluruh sistem ini akurasinya itu sekitar 77,5%. Nah, dapat diambil kesimpulan, dapat diambil hasil. Jadi hasil dari penerapan metode SMART dan metode MAUT pada program sistem pendukung keputusan rekomendasi masakan makanan khas Indonesia untuk penunjang diet dengan menggunakan metode SMART dan MAUT itu akurasinya sebesar 77,5% berdasarkan perhitungan dari Hamming distance untuk yang men dan juga untuk yang woman. Begitu. Kesimpulan dari program ini, kesimpulannya kita berhasil menggunakan metode SMART dan MAUT, berhasil diterapkan pada penelitian ini, dan persentase akurasinya untuk yang perempuan dan pria itu untuk yang pria sebesar 79,16,
dan yang perempuan itu sebesar 75,83. Terus untuk keseluruhan akurasi sistem yang telah dibuat dengan menggunakan metode SMART dan MAUT itu sebesar 77,5%. Gitu, Pak. Oke, sudah cukup? Ya, cukup, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bu Desti sama Bu Yunita ya. Iya, Pak. Jadi agak awkward juga ya lewat sini. Ya, menguji kemampuan siswa, kalau diinginkan tuh supaya memperbaiki TA dia atau mungkin klarifikasi yang belum jelas di presentasinya tadi. Silakan Bu Yunita sama Bu Desti. Bu Desti dulu dong, boleh? Desti dulu, Bu. Hah? Kan Bu Yun dulu. Iya. Basing. Ya sudah, Bu. Aja, Bu. Oke, apa itu? Laporannya. Gimana, Bu? Mohon maaf. Laporan. Oke, laporan Bu ya. Abstrak dulu. Dari abstrak ya. Dari abstrak. Oke, kelihatan ini, Bu ya. Iya. Yang bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Bahasa Indonesia aja. Nah, ini, Bu. Ya. Nah, di abstrak itu bukan lagi ini, itu kan penelitian ini memiliki tujuan. Tapi sudah selesai ya. Sudah penelitian sudah selesai dan Anda hanya melaporkan hasil apa yang Anda peroleh dari penelitian Anda. Jadi bukan akan lagi, bukan ini mau ngapain lagi, bukan. Tapi sudah selesai dan Anda hanya melaporkan penelitian Anda itu menghasilkan apa, ya. Dan biasanya itu katanya itu terbatas, tidak terlalu banyak, 125 kata. Ya, nanti diperbaiki ya. Jadi bukan memiliki tujuan untuk apa, itu bukan, ya. Tapi sudah selesai. Nanti aja diperbaikinya, nanti aja ya. Kemudian apa hasilnya, metode ini ngapain, kemudian sebesar apa akurasinya, kemudian untuk apa penelitian ini, pokoknya yang mencakup semua yang berkenaan dengan penelitian ya. Iya. Nanti diperbaiki abstraknya. Kemudian sebenarnya saya nggak mau lagi ngomongin yang bab 1 ya, karena kan itu sudah di proposal ya. Tapi kok saya cuma lihat di manfaat itu kok masih ada manfaat, Bu. Baik, Bu. Maksudnya manfaat di bab 1, Bu ya? Ya, di bab 1. Weh, ini, Bu, manfaat, Bu. Bagaimana, Bu Yunita? Nah, itu kan manfaatnya itu. Manfaat itu apa? Manfaat? Sebuah fungsi, Bu. Manfaat itu apa? Kegunaan, Bu. Hah? Manfaat. Kegunaan, Bu. Keuntungan, Bu. Manfaat Anda kuliah apa? Supaya lebih baik, Bu. Hah? Supaya menjadi yang lebih baik dari segi pola pikir. Manfaat dari Maaf, Bu, tidak dengar. Mohon maaf. Maaf ya. Ini lagi ini.
Halo? Ya, halo Bu. Manfaat Anda misalnya manfaat Anda ke kuliah misalnya. Eh, ya untuk ini Bu, supaya ilmu saya bertambah, pola pikir saya berubah untuk menjadi yang lebih baik Bu. Jadi apa yang Anda rasakan setelah Anda mengikuti perkuliahan selama 5 tahun kan itu kan? Ya. Ya. Ini sama juga penelitian juga. Jadi manfaat Anda melakukan penelitian ini bisa saja untuk orang lain, bisa saja untuk diri Anda sendiri, bisa saja untuk teman-teman Anda dan lainnya. Jadi misalnya bagi pengguna program diet ya, pengguna atau user atau siapapun yang ingin diet bisa menggunakan aplikasi Anda atau penelitian Anda. Kemudian bagi yang ingin mengetahui metode SMART bisa sebagai referensi ya, itu manfaat. Jadi apa yang dirasakan orang dengan penelitian Anda sudah dilakukan ini? Yang Anda tulis di situ tujuan. Jadi tujuan mengetahui tingkat akurasi itu tujuan. Itu kan sama ada tujuan itu ya. Mengetahui tingkat akurasi itu kan tujuan. Tujuan itu apa yang mau dicapai. Jadi bedakan manfaat sama tujuan. Oke, baik Bu. Ya. Ya. Nah, itu ya nanti diperbaiki yang lainnya saya anggap ini ya. Sama batasan masalah. Batasan masalah ini Bu. Nah, ya metode nggak usah disebutin lagi, metode nggak usah disebutkan lagi, tapi kriteria seperti karena setiap orang kan beda-beda kriterianya. Ada yang menggunakan program diet tapi dengan kriteria yang berbeda. Nah, Anda kriterianya apa? Ya, kemudian Anda kategori dietnya seperti apa? Nah, itu boleh dibataskan. Jadi orang nggak akan lagi bertanya tentang misalnya kalau saya pakai kategori, maaf saya bukan kategorinya itu, bukan kriterianya itu. Jadi batasan itu masalah Anda itu sampai di mana. Jadi bukan metode, ya. Baik. Kayak kategori diet tadi kan ada berapa orang tadi yang masuk kategori diet 4 ya? Kalau kategori diet itu ada 6 Bu, pakai Enhanced. 6 ya? Apa 6. saja itu? Jadi ada Enhanced. Kalau kategori bukan pembobotan ya Bu ya? Kategori. Kalau kategori diet itu ada normal weight, ada overweight, ada obese 3 Bu. Nah, ya itu Anda buatkan di batasan masalah Anda. Ya kriterianya juga apa yang Anda buat misalnya kemudian datasetnya dari mana yang dataset Anda ambil? Datasetnya dari BPOM Bu. Nah, itu disebutkan juga. Ya, kan berbeda-beda orang ngambil datanya nanti beda data beda lagi hasilnya. Oke, ya. Bu. Paham. Nah, itu yang di bab 1 ya. Sebenarnya saya nggak mau lagi ngomongin bab 1 karena ini kan kompre ya. Ya. Nah, kemudian nanti programnya mungkin Bu Desti ya. Saya ke hasil pengujiannya ya. Oke, hasil pengujian Bu ya. Ya. Apa saya perlu tampilkan Excel juga Bu? Iya. Enggak. Di sini aja yang hasil pengujian. Hasil pengujiannya. Oke, Bu. Ini pembobotannya Bu ya. Enhanced ini. Di hasil pengujian itu. Ini Anda ujikan ke siapa saja? Ke ini Bu, ke ahli gizi. Bukan. Ini kan yang menggunakan siapa? Penggunanya siapa nih? Penggunanya ke saya dan teman-teman Bu. Ya, berapa orang? Ada sekitar 5 orang Bu. Kenapa cuma 5? Karena coba Anda buka tadi yang itu data angka itu dari mana coba? Yang mana Bu? Ke atas. Ini. Ke bawah. Yang pengujian, hasil pengujian. Ini Bu ya. Hasil pengujian terakhir. Hasil akurasi lah, hasil akurasi. Hasil akurasi Bu. Ini Bu, rekomendasinya. Bukan yang ini, yang ke bawah lagi terakhir. Di bab terakhir Bu ya? Iya. Hasil pengujian yang Anda buat 77%, 75% itu.
di sini Bu. Analisa itu Bu di bab 6. Ya, analisa itu. 5. Oke, bab 7. Bab. Nah ini Bu, hasil dan analisis penelitian. Nah, Ini ya. Nah, ini. Nah, ini tiba-tiba muncul nilai ini. Dari mana ini? Men